Kita ingat kemudian dan sudah bersepakat pula ketika Undang-Undang Dasar 45 disahkan di pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 itu tercantum kalimat bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Hmm. di sini sebenarnya kita sudah mendeklarasikan diri sebagai namanya religious nation state, Nation state. yaitu Betul. negara bangsa yang religius kan begitu. Hmm, hmm, Jadi hmm. Terus. Pancasila itu ada kan sebenarnya dikatakan sebagai Ya. kesepakatan luhur para pendiri bangsa itu yang dulu itu didasarkan pula pada prinsip-prinsip agama dan ada prinsip lain namanya Hmm. nasionalisme kan gitu. Oleh karena itu harus dikembalikan pada sumber konsensus tadi. Yaitu apa? Artinya Pancasila itu bukan satu-satunya asas kebenaran dan tidak harus diberhalakan sebagai satu-satunya ukuran kebenaran dalam semua aspek kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah terdidik dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan sudah hadir di samping saya Profesor Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kita sama-sama pakai Ali ini. Oh ini dua, Mas dan satu. Ya, eh, karena kita akan membahas tentang sesuatu yang erat kaitannya dengan cincin, Prof. Ya, pernikahan nih. Wah, Iya. Ini karena pernikahan. yang lagi viral ini, Prof, terkait dengan nikah ya mesti baca Pancasila dan nyanyi lagu nasional ya. Ini Mhm. menarik sekali ya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, Prof ya, ini kantor Kementerian Agama Kulon Progo, Yogyakarta mewajibkan pasangan pengantin untuk melafalkan Pancasila dan menyanyikan Garuda Pancasila seusai ijab kabul. Dan Hmm. kantor Kementerian Agama KP Newon, Panjatan mewajibkan pasangan pengantin untuk melafalkan Pancasila sebagai wujud patriotisme dan nasionalisme. Tapi nggak hanya Pancasila, bro. Nggak hanya melafalkan Pancasila, tapi pasangan pengantin di Kapanewan Panjatan ini juga diajak peduli lingkungan. Yang mereka harus melakukan penghijauan dengan menanam pohon ataupun menebar bibit ikan di lingkungan sekitar mereka. Hmm. Ah, itu dua dua apa berita-berita yang lagi berseliweran, Prof. Nah, Prof, apakah aturan Kemenag ya yang mewajibkan pasangan pengantin untuk melafalkan Pancasila, kemudian menyanyikan Garuda Pancasila seusai ijab kabul, ini merupakan gimana ya bentuk termasuk bentuk pemaksaan kehendak dan apa ya, di tahap yang sudah kelewatan nggak sih atau gimana pandangan Prof Suteki? Iya, saya kembali lagi ya menyatakan prihatin ya. Kok ya ada saja ya peristiwa-peristiwa hukum yang ada di lingkungan kita itu yang kadang-kadang membuat saya sebenarnya negara ini dibangun atas dasar apa loh ini? Oke. Karena kita yakin negara ini dibangun dan diatur itu kan atas dasar hukum, bukan atas kekuasaan atau keinginan penguasa atau pejabat. Itu intinya di sana. Nah, Oke. penguasa atau pejabat itu mestinya yang harus tunduk pada hukum, yang hukum itu berisi tentang ada hak, ada kewajiban, ada perintah, dan ada larangan, serta disertai sanksi. Bukan Betul. sebaliknya, penguasa itu yang mengatur hukum terkait dengan hak, kewajiban, perintah, dan larangan yang sifatnya itu semaunya atau tanpa mandat dari rakyat. Nah, di Hmm. Indonesia itu semua hal tersebut harus eh, atau terutama semua hal yang melibatkan terkait dan mengenai rakyat itu harus diatur dalam bentuk undang-undang, Mas. Bukan Oke. kebijakan pejabat atau ya setidaknya kalau kita di daerah setidaknya diatur dalam bentuk perda. Ya dua itu, perda Hmm. atau undang-undang. Itu Ya, kalau ya. menyangkut dan itu mengenai rakyat ya, seluruh rakyat atau rakyat pada umumnya. Kalau orang yang menikah itu kan rakyat pada umumnya, bukan orang Betul. seperti termasuk misalnya bayar pajak atau apa. Kalau itu sifatnya umum, publik, itu harus diatur dengan undang-undang atau dalam bentuk perda. Apalagi kok itu nanti berisi tentang kewajiban larangan yang mestinya itu kalau ada kewajiban larangan
itu mestinya ada disertai sanksi, apalagi dengan sanksi pidana atau pencabutan atau mungkin mengurangi hak tertentu, itu harus ada dalam bentuk undang-undang atau perda. Berarti Ya, jenengan nggak setuju ya, Prof ya? ya, iya, jadi ini nggak setuju. Ya, jadi begini, kewajiban melafalkan teks Pancasila dan peduli lingkungan ataupun juga tadi menyanyikan lagu Garuda Pancasila itu tidak berdasar terkait dengan hak berkeluarga, meneruskan keturunan yang merupakan hak asasi manusia. Di pasal Hmm. 28B ya, ayat 1 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu dinyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ini kita pegang dulu. Nah, selama Mhm. syarat pernikahan telah dipenuhi oleh setiap pasangan tadi, ya, maka negara wajib menjalankan dan memenuhi hak tersebut tanpa penambahan persyaratan apapun, termasuk Hmm. ucapan dan tindakan tertentu dengan dalih dan dalil apapun. Nah, Oke. tanpa pelafalan teks Pancasila seusai ijab kabul, itu pernikahan tetaplah sah dan pasangan pengantin itu apa? Berhak mendapatkan akte nikah serta pihak KUA tidak boleh menahannya dengan alasan pasangan tidak melafalkan teks Pancasila atau menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, gitu. Hmm. Nah, lalu Oke, jika ada boleh ya. upaya untuk tidak mengeluarkan akte atau menahan akte nikah, maka pejabat KUA itu dapat dituntut di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi tidak bisa itu Hmm. sembarangan menetapkan syarat-syarat, apalagi kok dalam rukun gitu ya, wong syarat sahnya dan syarat sahnya perkawinan kan sudah jelas apakah itu kita temukan Iya, di iya. kompilasi hukum Islam atau di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah jelas, tidak ada Hmm. embel-embel tambahan yang lain gitu. Nah, ini kan terkait modifikasi nih, Prof nih. Hmm. Kalau tinjauannya ini terkait dengan syariah Islam, ada orang yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kemenag KP Nawan Panjaitan ini suatu hal yang ironis dan indikasinya ini semacam ini, Prof, bentuk desakralisasi agama atau Hmm. permainan syariah Islam. Ini tanggapan jenengan gimana terkait dengan Hmm. pernyataan ini? Ya, tadi saya kan baru bicarakan tentang Undang-Undang Nomor 174 itu sifatnya umum ya, kan Betul. tidak Hmm. menyebut soal agama Islam tok kan tidak. Ini sifatnya umum, jadi syarat-syaratnya pernikahan ya jelas, apakah kedua mempelai itu usianya bagaimana, hubungan darahnya bagaimana ya, dan seterusnya itu ada syarat untuk pernikahan dan umurnya ya usianya itu udah selesai itu di situ. Nah, Hmm. Hmm, lalu oke. itu dipertegas nanti di dalam KHI itu kompilasi hukum Islam Mas namanya. Hmm. Ya di KHI itu diatur tentang dasar-dasar perkawinan, lalu sahnya perkawinan juga sama ya mengikuti pola yang di Undang-Undang Nomor 174 yaitu mengenai itu bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan. Jadi kalau sudah Hmm. dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam ada syarat dan rukunnya dipenuhi selesai. Rukun pernikahan misalnya di sini sudah disebutkan ada calon suami, calon istri, eh, maksud saya ya Saksi, calon istri, wali nikah, dua orang wali. saksi dan ijab dan kabul. Ya itu Hmm. sudah, nggak usah penambahan lain-lain itu. Nah yang Iya, jelas iya. undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam itu sudah mengatur dengan jelas ya terkait dengan sahnya perkawinan yang tadi saya sebutkan dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Kalau perkawinan sudah dijalankan sesuai dengan syariat Islam, memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan itu sah. Ya, tidak perlu ada Iya. tambahan syarat apapun. Namun dalam hal ini, oleh karena suatu perkawinan dilaksanakan di negara modern, ya kita kan masuk negara modern ini kan, Betul, ya betul. hukumnya juga hukum modern tertulis Iya. di KHI tadi kombinasi hukum Islam juga disebutkan bahwa perkawinan itu harus dicatatkan di KUA ya atau kantor Hmm. urusan agama. Ya,
Nah, itu untuk umat Islam ya. Jadi pejabat KUA itu sebenarnya hanya bertugas untuk mencatat dan juga menyaksikan dan mencatat ya untuk Ya. pelaksanaan perkawinan itu. Nah, ketika ada pemaksaan syarat tertentu untuk mendapatkan akte nikah, maka ini dapat dikatakan penyimpangan yang cenderung tadi mendesakralisasikan, nah gitu ya, Oke. mendesakralisasikan Desakralisasi. Ya. prosesi perkawinan umat Islam yang telah tadi ditentukan mengenai syarat dan rukun perkawinan. Nah, ini kok tampaknya terkesan ya, tanpa pelafalan teks Pancasila atau juga nyanyi lagu Garuda Pancasila itu prosesi perkawinan kok terkesan tidak sah dan oleh karenanya pasangan menikah akan dipersulit untuk mendapatkan akte Hmm. nikahnya. Ini kan Iya, kesannya iya. seperti semacam itu. Betul, betul. Ada Nah, kesan ke sana, betul. iya, jadi hal ini juga bisa dikatakan upaya upaya dari pihak tertentu ini untuk mempermainkan syariat Islam dengan membenturkan syariat Islam dan Pancasila. Nah, seharusnya Hmm. dalam hal ini pejabat itu paham mana letak pengamalan syariat Islam, bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu, bukan justru membenturkannya. Oke, oke. Prof, sekarang kan bahasanya menjadi terkait dengan tafsir nih, tafsir Pancasila. Nah, Hmm. pertanyaannya, bagaimana jenengan memandang tafsir Pancasila yang seolah-olah sekarang itu kan kita ngelihat ini ada kepentingan nih, bahkan bukan ada, penuh kepentingan, Prof. Sehingga terkesan ada monopoli kebenaran ala narasi satu pihak, taruhlah narasi rezim misalkan ya. Hmm. Pertanyaannya itu apa sih dampaknya jika Pancasila itu ditafsirkan dengan kepentingan ya, sampai-sampai mensakralkan secara berlebihan bahkan sampai menodai agama tapi berbalut backingannya itu bukan apa-apa tapi kepentingan gitu. Ini Hmm. gimana jenengan melihat terkait dengan sakralisasi? Sejak kita mau merdeka ya kan kita merumuskan dulu dasar yang mau dijadikan itu apa untuk negara kita merdeka Ya. itu. Nah itu waktu itu ada pembahasan tentang negara dan agama. Ini Oke. pembahasan atau perbincangan yang bisa dikatakan krusial karena salah-salah itu akan mendowngrade keduanya. Nah, Ya. kita ingat kemudian dan sudah bersepakat pula ketika Undang-Undang Dasar 45 disahkan di pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 itu tercantum kalimat bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Hmm. di sini sebenarnya kita sudah mendeklarasikan diri sebagai namanya religious nation state, Nation state. yaitu Betul. negara bangsa yang religius kan begitu. Ya, Artinya betul. apa? Ini penyelenggaraan negara di Indonesia itu harus mendasarkan pula pada prinsip agama-agama yang ada di Indonesia. Yang Hmm. prinsipnya ada kepercayaan pada Tuhan ya, ketuhanan yang Maha Esa itu. Nah, oleh karena itu bagaimana? Nah, standar kebenaran pun kita harus juga melihat prinsip-prinsip agama yang ada, bukan Hmm. hanya standar kesepakatan yang sifatnya demokratis itu. Hmm. Jadi Hmm. Pancasila itu ada kan sebenarnya dikatakan sebagai kesepakatan luhur ya. Ya. Kesepakatan luhur para pendiri bangsa itu yang dulu itu didasarkan pula pada prinsip-prinsip agama dan ada prinsip lain namanya Hmm. nasionalisme kan gitu. Jadi Ya, ya. kalau kita lihat di Pancasila itu tidak murni semuanya bersumber pada Islam juga tidak, tapi juga ada tokoh-tokoh yang sifatnya nasionalis gitu loh Mas. Jadi ini harus kita pegang di Hmm. situ. Nah, oleh karena itu harus dikembalikan pada sumber konsensus tadi. Yaitu apa? Artinya Pancasila itu bukan satu-satunya asas kebenaran dan tidak harus diberhalakan sebagai satu-satunya ukuran kebenaran dalam semua aspek kehidupan. Ya tadi kalau orang Jawa itu Hmm. ngomong empan papan, mana harus pakai syariat Islam sebagai agama kan, itu mana Ya, ya. ketika menggunakan Pancasila dalam perspektif itu nasionalisme. Nah, Hmm. jadi kita harus lihat di sini ada standar lain ya. Misalnya tadi agama, ada hukum adat,
ada kearifan lokal, itu kan standar-standar kebenaran lain, bukan tunggal persoalan Pancasila itu. Nah, jadi semua itu saya katakan tergantung lah itu urgensi penggunaannya bagaimana. Hmm. Kalau ada upaya pemberhalaan terhadap Pancasila, saya kira itu kebijakan yang keliru. Karena apa? Karena ini akan justru berakibat pada apa istilahnya itu penegasian ya terhadap ukuran kebenaran lainnya. Apakah itu Hmm. agama atau juga standar lainnya. Nah, lalu apa bahayanya? Nah, bahayanya ya terhadap pihak lain itu akan selalu menganggap apa pihak lain itu dianggap sebagai musuh gitu loh, yang Oh, harus iya. dipukul dan dihabisi. Nah, ini kan justru akan menimbulkan Iya, iya. namanya disintegrasi bangsa. Maka tadi saya katakan tidak perlu menghadap-hadapkan antara agama dengan negara, tidak perlu pula menghadap-hadapkan antara Pancasila dengan ajaran Islam. Hmm. Dan Nah, ini juga prinsipnya kayaknya pernah pernah dicoba ya, Prof, lewat asas tunggal yang dulu itu ya. dulu pernah di tahun Hmm. 80-an 85 ya itu kan kemudian di asas tunggal kan ada itu waktu itu ada Hmm. asas tunggal tapi kemudian kan terus dicabut jadi satu-satunya asas untuk organisasi masyarakat dan Orpol waktu itu. Ya, Tapi ya. itu kan jadi masalah besar karena waktu itu saya Iya. ingat itu ada PII ya PII salah satunya itu tidak setuju dengan satu-satunya Hmm. asas itu. Ya, ya, oke, oke, baik. Prof, saya mau konfirmasi sekaligus pertanyaan terakhir nih, terkait dengan tadi pernyataan tadi. Apakah ini berarti indoktrinasi Pancasila yang dilakukan penguasa saat ini akan mengarah kepada antitesis terhadap syariah Islam yang agung, Prof? Atau gimana? Yang tadi jenengan singgung itu. Ya, saya kira tidak ada masalah ya menempatkan Pancasila itu sebagai jangkar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena memang Oke. ya mau nggak mau kita harus mengakui ya, sampai saat ini Pancasila itu kan sebagai dasar negara. Artinya apa? Di situ sebagai dasar pengaturan sistem pemerintahan. Nah, soal Oke. konsistensinya antara rezim yang pertama sampai rezim yang ketujuh ini ya misalnya, maksudnya ada 7 presiden ini berbeda-beda, itu memang faktanya demikian. Ngakunya kita Pancasila, tapi prakteknya kita sudah terjerumus pada sistem-sistem yang komunis, bahkan sistem yang kapitalis. Itu kan faktanya begitu. Hmm, Nah, kita betul. tidak perlu itu ya menghadap-hadapan tadi saya kira antara agama dan negara, antara syariat Islam dan Pancasila. Karena Indonesia itu bukan negara yang sistem pemerintahannya itu Hmm, diatur dengan syariat Islam. Kan betul gitu kan? betul, betul. Nah, kalau sudah menyatakan begitu artinya tidak diatur dengan syariat Islam ya memang harus konsisten bahwa syariat Islam tidak mungkin itu diterapkan secara kafah di Indonesia. Ya itu kan konsekuensi logisnya begitu. Nah, Hmm, jadi kita harus membedakan mana ranah agama, mana ranah negara. Semua ya di antara kita harus arif dan bijaksana juga untuk menempatkan ajaran agama dan ketentuan hukum negara. Negara ini kan harus menjamin semua warga negara untuk menganut, menjalankan ajaran dan keyakinan ya agama yang dianutnya itu tanpa apa? Mengurangi, menambahinya demi kepentingan tertentu dari negara. Nah, misalnya dalam hmm, kasus pernikahan ini kan supaya dikatakan wah ini patriotis atau dikatakan nasionalis gitu, wow ini mempelai wajib wajib melafalkan teks hmm. Pancasila dan tadi menyanyikan lagu Indonesia kok Indonesia menyanyikan Garuda Garuda Pancasila Pancasila. ataupun juga ada tambahan kewajiban peduli lingkungan itu. Ini saya kira Oh. sudah merupakan sebuah pemaksaan yang cenderung melanggar hak warga negara dengan pemaksaan untuk berbuat sesuatu. Nah, mestinya nih kalau saya mikir, mestinya ada pilihan, boleh melafalkan, boleh tidak. Kan itu. Keduanya Ya, ya. tidak akan berpengaruh pada kualitas pernikahan dan soal patriotisme serta nasionalisme. Nah, menurut saya nih Mas, lebih Hmm, baik pihak KUA itu memberikan bekal saat khutbah nikah. Kan ada tak khutbah nikahnya ada. hmm, Dan juga apa memberikan materi khusus yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan dalam bentuk apa? Bisa tertulis, bisa rekaman kan itu kan? Bisa dalam bentuk hmm. buku. Itu diberikan kepada mempelai berdua. Kan bisa begitu. Nah,
itu sebagai sarana tadi untuk diseminasi persoalan patriotisme maupun nasionalisme. Jadi tidak harus pada saat istilah hijab kabul kemudian membaca, enggak boleh begitu. Itu apalagi kok ada pemaksaan. Nah, dengan upaya yang tadi saya sebutkan itu, maka tidak perlu menghadapkan syariat Islam dengan Pancasila kan itu. Nah, karena apa? Ya Pancasila bukan antitesa dari syariat Islam kan begitu. Nah, Betul, betul. Pancasila itu boleh bersumber dari syariat Islam sebagai norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, atas pemikiran yang demikian ini, Mas, seandainya negara ini berdasarkan syariat Islam yang kafah, maka sebenarnya sudah dengan sendirinya Pancasila itu sila pertama sampai kelima itu akan dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, syariat Islam itu tetap akan menjadi yang agung, baik ada maupun tidak adanya Pancasila di negara Indonesia itu. Jadi, maksud saya mengatakan begini ini, kita perlu mendudukkan Betul, mana betul. menempatkan ajaran Islam, mana menempatkan sila-sila Pancasila. Artinya kita tidak perlu menghadapkan, tetapi ini bersifat kongruen kalau saya menyatakan begitu. Jadi kalau dihadapkan ya berat itu ya. Kalau dihadap-hadapkan Ya, itu berat karena nanti pada prinsipnya, kamu nggak Pancasilais ya. Wah, kalau misalnya menegakkan syariat Islam dikatakan kamu nggak Pancasilais. Padahal kita tahu nilai-nilai Pancasila juga banyak yang menyatakan bersumber pada Islam, kan itu kan benar, atau bersumber juga pada prinsip-prinsip hukum agama lain dan sebagainya itu. Jadi kalau kita ngomong soal tinggi mana, besar mana, wah kita tidak bisa langsung mengatakan, wah lebih luas Pancasila. Tidak mungkin Pancasila itu bersumber dari beberapa ajaran yang ada di tempat kita, atau taruhlah juga bersumber dari agama dan juga prinsip-prinsip umum dalam nasionalisme. Begitu Mas baik, prinsipnya. baik, ya. Oke, keren sekali. Ya, terima kasih Prof. Suteki atas jawaban-jawaban yang cukup mencerahkan ya. Ini terkait dengan kantor Kementerian Agama Kulon Progo yang mewajibkan pasangan pengantin untuk melafalkan Pancasila dan menyanyikan Garuda Pancasila saat seusai ijab kabul. Dan tadi ada satu quote yang menarik dari Prof. Suteki bahwa Pancasila itu bukan antitesis dari syariat Islam ya, Prof ya. Bukan, ya. Iya, dan kita perlu mendudukkan secara proporsional ya, secara kongruen ya. Itu menarik sekali ya. Baik, terima kasih Prof. Suteki. Terima kasih juga pada Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan keempat. Jangan lupa untuk tetap like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof. Suteki karena satu yang berbeda, kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Ya, baik. Terima kasih Prof. Suteki, terima kasih Puan dan Tuan semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.